Indonesia telah merdeka lebih dari 75 tahun, tapi masyarakat miskin masih banyak dan semakin banyak. Padahal Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya, bahkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, banyak masyarakat yang miskinnya masih cukup besar. Hal ini karena sumber daya alam yang ada belum dikelola dengan baik, menggunakan norma ilmu, agama, dan etika, serta belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Oleh karena itu, perlu inovasi kebijakan yang baru yang memenuhi berbagai norma dan amanat konstitusi tersebut, agar sumber daya alam tidak menjadi kutukan bagi lokasi sumber daya alam. Saksikan lengkapnya pada video berikut ini tentang pentingnya RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Sekjen IAP Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Eko Budi Santoso, STMT IAP. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Sekaligus juga mungkin Bapak nanti sampai menutup acara barangkali ya, Pak. dari bikin undangan itu berarti ya. Oh, iya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Tina atas waktunya. Ini karena kebetulan Bu Teti mohon maaf nggak bisa hadir dan belum bisa dihubungin, jadi acara untuk sementara saya pegang dulu. Nanti kalau Bu Teti hadir, ya akan saya serahkan kepada beliau. Untuk kesempatan pertama, kita beri penghargaan kepada penggagas dan pengompor dari kegiatan ini yang kemudian menantang kita semua untuk ayo kita bahas, yaitu kepada Pak Dr. Insinyur Sondiamar MSc, atau kalau doktornya saya Indonesiakan tapi aslinya beliau PhD. Kami berikan kesempatan kepada Pak Sondiamar untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait substansi ketiga RUU tersebut. Mungkin mulai dari SDA atau perkotaan atau IKN terserah Pak Sondiamar, pokoknya waktunya tersedia antara 30 sampai 45 menit. Kalau kurang-kurang dikit dimaafkan karena itu menjadi dasar dari diskusi kita hari ini. Bahan dari Pak Sondiamar sebenarnya juga sudah ada di panitia. Maaf, panitia mohon dapat difasilitasi biar Pak Sondiamar. Saya aja yang tayangkan, Pak. Dari Bapak aja, boleh kalau gitu. Pak Sondiamar mohon izin sebagai host ya, panitia mohon Pak ini Pak Bima atau Bu Aulia, Mbak Aulia, tolong jadikan Pak Sondiamar sebagai co-host. Mungkin lebih enak beliau tinggal klik-kliknya sesuai dengan irama yang mau disampaikan. Nah, ini teknokrat bener ini kalau gitu. Sudah jadi kos Pak, maaf. Bisa boleh. Oke. Sebentar, saya cek share ya. Bapak Sondiamar sudah Pak ya, sudah mulai keluar. Sudah keluar, sudah keluar. Nah, kalau tapi belum di slide show. Kalau lebih besar mungkin bisa di slide show. Iya, ya. Ah, itu. Ya, sudah slide show, Pak. Baiklah, silakan Pak Sondiamar. Bisa mulai ya? Sudah, Pak, langsung Pak. 30 sampai 40 menit tergantung Bapak aja. Baik. Pak Ketua Umum, Pak Ketua, Pak Sekjen, para pengurus, Pak Syarif Puradimaja, sesepuh dan mentor saya, sobat-sobat sekalian yang saya sangat hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terus saja ya, sampai suka lupa menyampaikan di leher ini. Baiklah, pertama terima kasih sekali atas diterimanya provokasi saya menjadi satu acara yang betul-betul mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan baik. Yang kedua, terima kasih kepada sesepuh dan teman-teman sobat-sobat sekalian yang hadir berkenan mendengar celoteh saya ini. Dan mudah-mudahan celotehnya nanti bisa disempurnakan sangat baik untuk betul-betul menjadi RUU.
sebetulnya latar belakang sedikit kenapa saya berprovokasi, karena Pak Andi, kan tahu Pak Andi ya, saya suka provokasi ini, suka gregetan. Kalau di WA itu pendapat-pendapat yang diposting hebat-hebat, bagus-bagus sekali, dan memang semuanya juga ahli, para juragan ini kan, profesor, doktor, para wah ya pengalamannya luar biasa. Tapi kan nggak jadi apa-apa gitu. Nah, sedangkan saya yang cuma sendirian ini, si Kuya ini, sendirian ini ya, serandap selundup sana sini, bikin perpres. Terakhir kemarin baru diteken oleh Presiden perpres tentang pelayaran rakyat. Itu saya keliling mendampingi Menko Maritim tuh, membela perpres itu keliling kementerian ya. Lalu saya coba serandap selundup ke DPD. Kebetulan kok banyak pertemuan kepentingan atau pertemuan pendapat lah ya dengan DPD RI. Nah, oleh karena itu saya berpikir IAP ini organisasi besar, saya aja sendiri bisa serandap selundup, masa yang besar nggak bisa sih gitu ya. Jadi itulah saya provokasi, yuk kita bikin aja RUU. Dan kebetulan seperti Bapak Ibu pernah lihat juga di dalam posting yang saya berikan, kemarin siang itu Ketua DPD RI bertemu dengan Presiden. Membicarakan salah satu agendanya adalah RUU ini. Ya memang selama ini saya kompori terus teman-teman DPD juga ya. Dan pernah menjadi pidato, pernah menjadi 12 Mei tahun lalu menjadi cerita usulan Pak Ketua DPD ke Presiden dan sebagainya. Nah, sudahlah saatnya kita menjadikan ini undang-undang. Belum tentu kita bersukses ya. Memang hidup ini perjuangan, tetapi ya itulah harus berjuang. Dan kali ini saya ingin membawa IAP karena pertama substansinya tentu dipikirkan oleh orang yang lebih banyak, yang lebih baik. Yang kedua, organisasi ini pun terangkat ke lembaga tinggi negara. Maaf, bahasa saya suka buruk. Nggak silaturahim di antara kita saja, atau mohon maaf ini, ini bahasa buruk, minta maaf ya. Kita tuh cuma jadi taklukannya bohir-bohir saja. Jangan dong, yuk kita dudukkan ini menggagas sesuatu untuk bangsa dan negara. Itu. Jadi latar belakangnya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau saya sekarang ada kurang ajar lah begitu, kurang asem. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini sebelum lanjut, rupanya 35 tahun pengalaman PNS ya. Diawali dengan saya ikut Pak Sarif dulu, berjuang membuat Permendagri 4 tahun 80 tuh. Pertama mengatur perkotaan. Itu Pak Sarif ya. Nah, dari situ berjuang terus 35 tahun dan 15 tahun eselon 1, 10 tahun di Bappenas ngurus tata ruang. Coba, tapi izin saya. Tata ruang tetap sampai sekarang amburadul. Dan saya juga memang kebetulan saya juga berjuangnya itu bahkan kadang-kadang menjadi lawan di dalam organisasi ya. Ketika di Departemen Dalam Negeri tahun 91 saya mengusulkan satu isu reformasi. 91 itu orde baru, diktator, sentralistik, tidak demokrasi, dan ekonomi dikuasai inner circle yang sekarang menjadi 9 naga. Ya. Waktu itu saya mengusulkan reformasi, kok diterima oleh Jenderal Rudini, Menteri Dalam Negeri, dan dibahas oleh eksklusif agenda tiap bulan, dibahas oleh 6 menteri dan Panglima ABRI. Dipimpin oleh Jenderal Rudini, di situ ruangan hanya ada 10 orang. Saya memberikan konsep, Pak Rudini sampaikan, dan di situ ada Menteri Pertahanan Benny Murdani dan Panglima ABRI Tri Sutrisno. Mereka suka konsep reformasi itu. Ya. Nah, yang belum berhasil atau yang belum dilaksanakan sampai sekarang adalah yang ini. Dulu sudah menjadi gagasan ini. Membalik kekuasaan yang piramida terbalik, pusat besar, kecil di bawah, dibalik menjadi piramida normal. Karena tidak mungkin akan pecah seperti Soviet. Negara ini besar se-Eropa, tidak mungkin segala izin dan sebagainya oleh pusat. Ini kalau kembali lagi seperti Cipta Kerja mau, itu ancaman.
ancaman berantakan, ya, dan tidak tumbuh. Yang kedua, demokrasi. Dulu 2/3 dari eksekutif dan legislatif KBA, keluarga besar ABRI. Itu kalau bagus dari pusat sampai ke ujung gunung bagus. Tapi ketika di pusatnya dikuasai segelintir kecil, sampai ke lapangan dikuasai segelintir kecil. Nah, itu masih demokrasi oke, meskipun itu sudah beda ya. Artinya perjuangan ini kadang-kadang memang berhasil, kadang-kadang berhasil sambil menyimpang. Tapi satu yang belum berhasil juga yaitu ini. Bahwa sumber daya alam ini yang disukai Pak Benny Murdani. Sebaiknya HGU ya itu tidak diberikan pada satu perusahaan. Ini yang paling kunci, tidak diberikan pada satu perusahaan, diberikan kepada bersama. Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 menjelaskan itu ekonomi bersama, ya usaha bersama. Nah harusnya semua dapat, karena HGU itu baru tebang pohon sudah dapat 500 juta per hektar, dikasih 10.000 hektar sudah 5 triliun di kantong. Jadilah mereka orang-orang terkaya di dunia, atau di Indonesia dulu ya, begitu ratusan ribu hektar terkaya dunia. Nah, sedangkan rakyat sini tidak dapat apa-apa, Pemda tidak dapat, rakyat tidak dapat. Itu Pak Benny Murdani suka sekali itu. Diberikan pada siapa? Kepada satu lembaga bersama, ya, yang sekarang saya namakan Public Private People Partnership, termasuk orang setempat. Ini mendasar ya. Jadi karena itu kalau dikatakan apa perlunya, nanti bentar lagi akan saya sampaikan. Nah, karena itu perjuangan, jadi saya kira yuk kita berjuang. Dan ada satu pandangan barangkali ingin saya coba bawa ke sini. Kita semua berpengalaman, kita semua ahli, tapi seperti ada cerita tentang boss ya. Rule number 1, boss is always right. Rule number 2, if you see the boss is not right, look at rule number 1. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin katakan begini. Rule number 1, kita perlu menerima kenyataan, mengakui kenyataan bahwa setelah 50 tahun membangun, orang miskin tidak bisa diatasi. Masih jumlahnya 30 jutaan. Kurang berhasil, tidak berhasil. Ketimpangan antar wilayah yang di dalam disiplin ilmu kita itu diajarkan tidak terjadi perbaikan. Perkotaan amburadul. Itu perlu kita akui. Itu dulu. Nah, kenapa? Kalau kita sudah akui, maka kita akan harus membuka diri untuk sesuatu yang mungkin tidak dalam ilmu yang Anda sekarang punya. Atau yang kita pikirkan. Terbukalah. Jika rule number 2, jika Anda melawan itu, tidak setuju itu, ya, look at rule number 1. Akui dulu bahwa itu salah, akui dulu bahwa itu tidak berhasil. Itu yang ingin saya coba ajak. Memang bukan persoalan ilmu kita saja yang ternyata kurang atau apa ya, atau lemah. Ternyata kita bisa lihat ini sistem di luar ini justru yang paling banyak harus kita sempurnakan, ikut kita perbaiki, ya. Nah, karena itu saya tidak bisa juga mengatakan sekarang ini saya ahli perencanaan kota dan wilayah. Mungkin saya lebih cocok ke public policy ya Pak Krisna ya. Jadi ke public policy dalam segala maritim, otonomi daerah dan lain-lain. Termasuklah ketika saya jadi ketua tim undang-undang perencanaan, SPPN itu saya ketua timnya. Tapi itu bukan ketua dengan sendirinya saya diangkat. Saya melawan luar, melawan dalam. Berkelahi dengan eselon 1 yang lain. Sampai saya akhirnya mengatakan kalau ini tidak terjadi, DPR menetapkan undang-undang keuangan negara, maka akan pindah kekuasaan ke keuangan dan Bappenas bubar. Nah, ketika DPR lalu barulah sadar semua, dan akhirnya Pak Kut saya jadi ketua tim. Ya. Nah, satu yang belum juga masuk dalam pasal itu, tadi Pak Andi sudah katakan, saya sangat paham apa yang kurang, karena saya membuat, ya, saya sangat paham. Dan itu pertentangan yang tidak pernah bisa saya kalahkan. Ya,
Karena di Bappenas itu juga memang teman-teman ini banyak yang tidak percaya bahwa harus diupayakan secara bisnis, bukan secara ekonomi makro, gitu ya. Nah, jadi ada satu yang ingin saya, yang waktu itu saya sudah tulis sampai dengan 7 pasal, itu tentang sumber daya alam ini, saya selundupkan dalam pengertian selundupkan baik ya, masuk sebagai basis modal. Yang kedua, negara memprakarsai, tetapi rakyat atau swasta yang melaksanakan. Tidak selalu harus negara. Dan tidak harus uang negara. Ini yang tidak lolos ketika di DPR hilang. Ya, oke. Kita lanjut sekarang undang-undang RUU tentang sumber daya alam ini. Jadi barangkali sudah sambil dibaca tadi ya. Yang disebut SDA itu adalah tanah, air, migas, minerba, hutan, laut, ruang. Ini ruang itu aset. Di antaranya aset adalah ruang untuk transportasi. Rute itu aset itu. Kok kita biarkan orang memiliki rute, kita tidak dapat apa-apa. Yang diangkut orang kita, barang kita. Paham kan ya? Minta maaf nih. Saya harus mengatakan ini ilmu yang tidak biasa barangkali. Nah, oke. Jadi Benar, ini betul. tertinggal, tak adil, kerusakan lingkungan, dan ruang tidak tertata. Jadi saya bicara sumber daya alam ini bukan sumber daya alam saja. Ini disebut sektor tadi, tambang dan sebagainya. Saya balik justru kepada mereka. Juragan sudah diberi amanat mengurus tambang, mengurus tanah, mengurus hutan, tapi nyatanya hutan hancur, tanah diambil orang, kebun 60% dikuasai asing. Apa Anda berhasil? Itulah urgensi awal. Kenapa kita punya undang-undang sumber daya alam? Betul. Rangkum supaya adil sesuai dengan pasal 33 dan menata sesuai dengan ilmu PWK. Jelas ya barangkali. Itu urgensi yang paling sederhana ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini semangat betul saya ini. Minta maaf ya Pak Moderator dan teman-teman kalau terlalu semangat. Ya, begitulah. Lanjut Pak. Urgensinya, Senang kami. Nah, urgensinya sangat perlu adanya undang-undang yang mengatur sistem pengelolaan SDA yang cerdas sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa sesuai dengan perkembangan zaman? Dulu SDA itu hanya digali, keruk, sudah. Zaman kolonial. Tapi sekarang ya rupa-rupa cara bahkan tidak dikeruk, tidak digali bisa jadi modal. Bisa menjadi aset pinjam meminjam menghasilkan modal yang ininya sendiri tidak diambil. Itu ilmu-ilmu financial engineering ya, yang di luar ilmu PWK. Nih, saya ingin masukkan bukan ilmu PWK itu memang dan kadang-kadang PWK mengatakan ngurus uang nggak naon, itu bukan engineer gitu ya. Tapi kalau itu tidak kita urus, tidak jadi. Satu aset, lahan, ruang, apapun, bahkan di dunia ini cuma dijadikan kolateral meminjamkan untuk pinjam uang, dan uangnya ini yang dipakai untuk rupa-rupa. Si emasnya di gunung tidak disentuh. Si hutannya tidak disentuh. Si tanahnya tidak dipakai. Ilmu ini kita tidak punya. Bahkan yang sekarang menjabat di Republik ini, mohon maaf. Karena saya pernah juga jadi ketua tim RUU pengelolaan kekayaan negara di Kementerian Keuangan, juragan Ibu Sri Mulyani yang kasih SK saya. Ya. Itu sebetulnya berbasis ini. Nah, kekayaan negara ini yang bisa makmur, bisa adil, bisa menjadi konversi modal, dan modal digunakan untuk segala pembangunan dan kapasitasnya bisa 10 kali lipat dari APBN. Karena itu saya suka mengatakan Menteri ATR itu sebetulnya memiliki uang lebih luas, lebih jauh daripada Menteri Uang. Sebetulnya mengarahkan pembangunan wilayah bisa, menata ruang bisa. Tapi tampaknya teman-teman di ATR asik kepada tata ruangnya, bukan kepada aset manajemennya, apalagi financial engineering-nya yang bisa meningkatkan pembangunan dan mengadilkan pembangunan, menata segala macam. Oke, lanjut. Kenapa ini kalau tidak kok urgensinya begitu ini ya, begitu penting? Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat menjadi sumber ketidakstabilan politik yang dapat berujung menjadi bencana politik. Ini sama ketika saya tahun 86 menulis satu makalah berjudul Catastrophe of Political Order.
disunity, dissatisfaction, momentum menghasilkan akan bencana politik tahun 92 dan mundur mungkin ke tahun 98. Terjadi. Ya. Saya dipanggil oleh atas pertahanan Indonesia di Amerika, dianggap akan membuat balelo. Begitu saya presentasi malah mereka bahwa beliau itu Brigadir Jenderal sangat suka. Wih, bagus ini Mas. Karena solusinya jelas, desentralisasi, demokrasi, dan perluasan swasta di semua daerah. Ya. Nah, ini pun begitu. Kalau kita adil, mekar, makmur sambil adil. Jangan di pertentangan antara pertumbuhan dan keadilan. Tidak. Sambil tumbuh sambil bagi. Tumbuh bagi. Nggak ada itu. Di pertentangan bersaing katanya kalau tumbuh dan adil itu. Itu teori yang salah. Ya. Oke, maaf. Saya suka mengkritik, mengoreksi ilmu-ilmu orang lain. Dan memang begitulah. Oke, kita evaluasi itu SDA itu segini ada 20 undang-undang. Sudah dievaluasi oleh teman-teman di Litbang, ya, Depdagri. Kami sudah evaluasi, intinya hasilnya ini. Tapi ini sebetulnya sudah lama saya buat, dan kemarin lebih diperjelas lagi setelah dievaluasi. Indonesia ini susah, terhambat terus, dan tidak tumbuh, tidak adil, karena aset yang tadi itu sumber alam diobral untuk pemodal. Ya, HGU, HGB, Bank Indonesia dengan OJK, membuat negara tersulit mendapat modal di dunia ya Indonesia. Begitu. Kalau modal tidak ada ya gimana mau mulai? Nah, agunan dan sebagainya. Uang negara pengelolaannya itu fragmented. Pak Jokowi saja yang katakanlah beliau ini tadinya kan pedagang mebel begitu ya, tukang mebel, paham kalau anggaran seperti ini hancur kita nggak jadi apa-apa. Apa sih buruknya? Uang negara dalam undang-undang disebutkan harus sesuai dengan tupok, dibelanjakan sesuai dengan fungsi. Money follow function. Artinya apa? Function siapa? Bukan function menteri, bukan function dirjen, function kepala subdit. Itu yang membuat proposal. Jadilah Bappenas setiap tahun mengumpulkan usulan belasan ribu usulan dari pusat dan daerah. Pertanyaan saya, bisa nggak koordinasi? Pertama, koordinasi adalah bukan susah, impossible. Dalam waktu 1 bulan kurang, dikumpulkan belasan ribu usulan dan dirangkum. Jadilah akhirnya apa? Sapi di satu kecamatan, jalannya di kecamatan lain, jalannya listriknya di kabupaten lain, rumputnya di kabupaten lain lagi. Matilah sapi. Ya. Itu masih sentralistis. Ini yang salah. Salah satu perencanaan yang salah ya. Nah, uang negara harusnya ikut follow program. Pak Jokowi bilang begitu. Money must follow program. Program dulu apa? Membuat apa? Misalnya industrialisasi, pembangunan industri perikanan nasional, 2.000 kapal, 20.000 tambak dan sebagainya ya. Baru dilihat mana harus dibayar oleh negara. Oh, setelah ditentukan oleh negara, kemudian apa dibagi kepada siapa nih? Oh, kelautan, oh, perindustrian, oh, perdagangan, oh, PU dan sebagainya. Baru dibagi. Bukan usulan dulu mengumpulkan ranting-ranting terlepas tanpa cabang dan batang, dibungkus, masuk dalam kontainer, dibungkus dengan judul RPJM. Itu kritik saya yang paling tajam kepada teman sendiri ya. Sampai sekarang. Itu begitu. Nah, sekarang tetap begitu, business as usual. Itu 3. Yang keempat, birokrasinya begitu kita. Mohon maaf nih Pak Sekjen, kita nih IAP ya. Kalau boleh jangan terlalu aduh ini kotak sini, ini dia kotak sini, ini kotak. Sudahlah, kita biasa sih begitu ya, terkotak-kotak jadinya. Bagaimana mau out of the box antar kotaknya tidak bisa. Oke. Renbang tanpa grand design. Tidak ada grand design. Ya. Nah, makanya susah maju. Tapi saya lihat ini sebetulnya cuma dengan satu undang-undang sumber alam melesat. Bahkan kalau tidak pun perpres saja pun bisa. Itu yang saya sedang usulkan ke Kementerian Dalam Negeri yang sudah dibuat sudah selesai. Tapi persoalannya keberanian nih juragan Sekjennya nih
mungkin ada agak ragu-ragunya nih, gimana ya, orang banyak dia kerjaan yang lain yang diberikan gitu oleh menteri dan sebagainya. Oke, kita sabari saja. Nah, Perpres itu adalah merupakan bagian dari undang-undang ini nantinya. Tapi payungnya kita buat dulu, sekarang Perpres jalan atau barang bisa saja. Baik. Ini orang miskin sudah 30 tahun lalu nggak berkurang. Sudahlah, tidak usah dibahas, kita udah tahu ya. Itu yang tidak bisa makan. Yang hampir miskin 2 kali lipat. Yang susah hidup, siapa tuh yang susah hidup? Silakan lihat di sekitar Anda sendiri. Lihat sekitar kita sendiri. Satpam, bantulah, apalah ya. Alhasil hampir separuh penduduk kita itu masih susah hidup dan miskin. Belum berhasil, Juragan. Itu data statistiknya ya, itu, Pak. Ada yang salah ya? Oke. Ini memang paling banyak ini yang saya ceritakan sumber alam ini karena agak berbeda dengan ilmu yang biasa kita nanti untuk perkotaan dan IKN ya. Ketimpangan wilayah udah jelas. Ya, timur tuh dari dulu 20% kurang. Nah, perkotaan melesat meningkatnya, tapi amburadul tanpa antisipasi. Lembang berubah dari desa hortikultura menjadi bagus, ya, menjadi jelek, menjadi kota terburuk. Jatinangor saja pun yang sudah ditentukan oleh negara begitu jadinya. Ya, kemarin saya mendengar tata ruang DKI Jakarta ini paling buruk di dunia katanya. Aduh, harusnya malu kita. Rule number 1, aku itu. Karena itu mari kita buka. Kalau ada yang melawan, nggak suka, rule number 1. Oke, lihat lagi ya. Nih, deforestasi hutan. Aduh, tuh dari hijau sampai gundul. Ya. Padahal dengan sumber daya alam itu, ya, dengan 10 grand design ini saja, kok nggak muncul. Nah, dengan 10 ini saja, Bapak Ibu ya, hutan tanaman industri dalam 10 tahun itu 2 juta hektar, 3 juta naker tenaga kerja. Tanaman pangan 4 juta naker. Yang biru-biru ini laut kebetulan berkait ya. Real estate begitu juga. Total-totalnya bisa menyediakan 50 juta lapangan kerja. Dan kita ribut aja orang-orang perumahan, MBR, backlog rumah dan sebagainya ya. Dengan satu aturan kecil saja, satu pasal yang mengatakan bahwa setiap HGU untuk usaha baik di pedesaan maupun perkotaan persen tertentu untuk tanah gratis bagi perumahan sosial. Akan tersedia langsung 30 juta kepala keluarga. Habis tuh backlog. Kan kita tahu harga rumah itu di kota, tanahnya harganya 2 kali lipat. Bangunannya cuma 1. Tanah harga 2 kali. Pinggiran kota, harga 1 rumah dengan tanah sama. Ya, rumahnya dengan tanah sama. Bayangkan kalau tanahnya sudah gratis. Kan harga rumah tinggal separuh. Maka anak kita bisa punya rumah di tengah kota. Apalagi kalau tersedianya juga dengan berbagai subsidi dan sebagainya. Begitu juga di pedesaan. Ini multi benefit, ya. Nah, benefit lain adalah saya katakan ke Pak Gubernur Jabar waktu itu. Ketika saya jadi ketua tim tata ruang dan fisik ya Pak Denny ya. Waktu itu tuh saya ketua tim tata ruang, koordinator tata ruang dan fisik. Infrastruktur, maka setelah 3 bulan kita cari lokasi itu bisa dapat 50.000 hektar tanaman pangan, 50.000 hektar hutan industri dan sebagainya. Dan Pantura kalau dibangun 10.000 hektar dekat Patimban akan laku. Why? Kalau Jababeka ke Tanjung Priok 2 jam dan mampet nunggu kapal 3 malam 2 malam. Ke Patimban tinggal sejam paling jauh, setengah jam, 5 menit bahkan ada yang paling dekat sebelah, tinggal nyebrang. Maka kontainer dengan jalan tol, dengan jalan plastik highway 3355 kontainer
langsung ke pelabuhan, langsung berangkat naik kapal. Maka industri kawasannya akan laku. Nah, kita berpikirnya seperti pedagang sekarang. Kalau kawasan industri itu dengan kota barunya 10.000 hektar, akan untung berapa sih orang itu? 300 triliun. Paling kurang. Dengan 300 triliun bisa membangun jalan-jalan sekelas jalan tol 500 km hanya 75 triliun. Kenapa kita selama ini patimban pelabuhan orang atau pinjam yang negara pinjam, ada orang yang untung 300 triliun sendirian, sedangkan jalan kita harus pinjam dan rakyat bayar tol pula. Saya katakan ke Pak Menteri PU, bah, kita ini tidak cerdas Pak Menteri. Tolonglah. Waktu itu ke Pak Gubernur Kang Emil juga saya sampaikan. Saya tanya kepada Kepala Dinas Bina Marga, berapa kilometer kita bangun selama 5 tahun yang lalu? Hanya kurang dari 25 kilo, itu pun kelas Dendels. Saya bilang, berapa kemiskinan kita akan turunkan 5 tahun ke depan yang disebut Jabar Jawa juara itu? Hanya 1% dari 7%, 6% sudah membubarkan saja. Semua aparat sudah ganti saja dengan panitia kecil. Nggak ada gunanya. Ini ekstrim saya bicara, Pak ya. Tapi artinya bukan begitu. Kita ingin, kalau namanya ingin juara, ya 7% jadi 0, 7% jadi 1, oke. Membuat highway sekelas jalan tol 500 km, itu juara. Nah, oke. Semua dari pengelolaan sumber daya alam. Oke. Jadi sumber daya alam itu bukan seperti kita pikir air dari mata air, hutan, begitu, bukan. Bukan itu saja, ya. Nah, ini termasuk paradigma ekonomi yang teman-teman ahli IAP perlu berani mengatakan. Selama ini kita cuma tahu ekonomi itu etatisme, komunisme, ya, dan satu lagi itu. Tidak, di dunia itu sekarang sudah ada 5 tingkatan paling tidak, ya. Negara itu mengatur makro saja, lebih dalam mengatur mikro seperti Perpres percepatan Pak Jokowi. Yang ketiga, negara harus berprakarsa. Nah, ini kita sekarang harus usulkan ini. Negara itu harus memprakarsai, merancang. Ini yang tidak berhasil saya masukkan dalam Undang-Undang 25. Masukkan dalam prakarsa negara, lalu negara memfasilitasi. Izinnya jangan ditunggu, jangan nunggu, kasihkan. Oh, nggak ada modal, dijamin. Oh, perlu tidak pakai jaminan, pakai deposit deposit ya penjaminan, kolateral penjamin, kasih 5% di bank prime. Nanti saya jelaskan semuanya itu. Bisa akan jadi uang, ya, jadi modal besar. Intinya sistemnya ini bukan buat undang-undang yang bagaimana tebang tanam pilih, bukan persoalan keberlanjutan satu mata air, bukan. Satu sistem bagaimana menggunakan itu, mengelola dengan adil, ya, dan menjadikan satu aset buat kita yang sangat penting. Nah, yang keempat itu kerjasama public private. Ini Inggris pun lakukan itu, Amerika tidak, ya. Yang kelima, negara melakukan usaha BUMN, BUMD. Nah, yang dua saya garis kurung itu yang perlu dicoba dikencangkan. Ya, tapi saya lebih condong kepada kalau untuk sumber daya alam nomor 3. Ya. Kalau nomor 4 itu footloose industri, oke lah. Nah, tetapi untuk sumber daya alam negara harus bisa mengatur, memprakarsai, ya. Di semua daerah kita bangun 50.000 hektar, 50.000 hektar rata-rata, nggak ada nganggur, tumbuh tanpa modal dari negara, ya. Oke, lanjut. Nah, intinya ini contoh yang sudah ada bahwa seorang akan menjadi pengusaha besar itu cuma 3 langkah. Pertama, dia mendapat segala izin. Dengan segala izin dia pinjam uang ke luar negeri kalau sekarang, karena nggak bisa dalam negeri. Seperti saya juga. Setelah dapat uang, maka rekrutlah orang ahli. 3 langkah itu jadilah konglomerat. Itulah sebabnya Pak Sofyan Jalil ketika memberikan izin lokasi ke saya dalam satu pertemuan acara, Pak Son, selamat jadi orang kaya. Bilangnya begitu, karena beliau memberikan saya 7.000 hektar. Tapi terhambat
gempa, terhadap COVID, ya berhenti dulu sekarang.